Musallian ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilin sarafa fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu bilmullah rahmatan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum yadhlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Shadaqallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daqaqal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah menghidupkan kita kembali dari tidur lelap kita, gambaran kematian kita sesungguhnya. Tidur adalah gambaran kematian. Maka Allah lepas kembali ruh kita masuk ke dalam jasad kita setelah semalaman ada dalam genggamannya. Maka patutlah kita mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan datangnya kita di majelis yang mulia ini, selepas kita melaksanakan salat subuh berjamaah, Allah terima syukur kita dan Allah tambah-tambah nikmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Amanah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam kajian ilmu tasawuf. Tajawuf itu artinya merasakan, mencicipi atau menikmati. Zawqan wa wujdanan. Zawqan merasakan, wujdanan menemukan atau mendapatkan. Biasanya orang yang merasakan itu setelah mendapatkan. Betul Bapak-bapak? Nanti misalkan selesai sholat Isra, kita menemukan sarapan. Betul Bapak ya? Maka akan merasakan nikmatnya sarapan pagi. Tapi kalau tidak mendapatkan, jangan harap merasakan. Nah ternyata di dalam Islam kita harus berupaya memaksimalkan usaha supaya kita betul-betul mendapatkan sekaligus merasakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala lewat agama yang mulia ini. Sebagaimana dulu para nabi, para rasul, para sahabat begitu istiqomah di dalam menunaikan perintah-perintah Allah, sungguh berat. Kenapa mampu konsisten, continue? Karena mereka merasakan nikmat atas imannya. Biasanya kalau sudah betah, nikmat, tenang, itu istiqomah. Tapi kalau masih gelisah, sholatnya, ngajinya, masih pikirannya kemana-mana, akan sulit istiqomah. Dalam mukadimah tadi sebagai sampel contoh ayat yang menjelaskan bagaimana dulu para sahabat mendapatkan di balik usahanya. Ayat ini menjelaskan apabila mereka para sahabat berbuat zalim kepada dirinya, berbuat maksiat
melakukan dosa besar maupun kecil, para sahabat itu tidak pernah betah dengan dosa. Selalu gelisah hatinya kalau sudah berbuat kesalahan. Beda dengan kita ya. Mudah-mudahan kita diwariskan sifat para sahabat, sifat-sifat mulia. Salah satunya tidak betah, gelisah, takut kalau masih ada dosa pada dirinya yang belum bertobat. Bagaimana mereka tobat? Mereka tobatnya itu berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat redaksi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum, seandainya mereka yudzalamu anfusahum, apabila mereka berbuat zalim kepada diri mereka, ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Apa tujuan datang mereka? Fastaghfirullah, mereka memohon ampun kepada Allah. Padahal tobat itu bisa di rumah Bapak Ibu, bisa, silakan. Tapi para sahabat ingin tobatnya itu prosesnya cepat, cepat-cepat diterima oleh Allah, maka menggunakan wasilah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Salah satu takwa itu menegakkan maqam tobat. Karena manusia itu al-insan ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Kalau sudah lupa pasti jatuh dosa. Maka tegakkan maqam tobat. Dalam kajian ilmu tasawuf nanti kita akan bahas kaitkan dengan maqam tobat. Wabtaghu ilaihi wasilah, supaya menggapai nilai-nilai takwa, supaya mampu menegakkan maqam tobat dalam konteks taubat, carilah olehmu wasilah untuk mencapai kepadanya. Jadi untuk mencapai ampunan Allah, cari wasilah. Untuk mendapatkan maqam takwa, carilah wasilah. Wasilah ini banyak sekali. Ada wasilah dalam bentuk amal ibadah, ada wasilah dalam bentuk ilmu, ada juga wasilah dalam bentuk orang-orang yang soleh. Tentu para nabi, para rasul dijamin, diyakini, diimani tingkat kesolehan dan ketakwaan. Dan para sahabat betul-betul memaksimalkan wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'uka, datang kepadamu, fastaghfirullah. Tujuan datang kepadamu itu memohon ampun kepada Allah. Karena memohon ampunnya di hadapan Rasulullah, wastaghfirullah Rasul, maka Rasul pun memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi jaminan cepatnya diterima tobat para sahabat, karena Rasul mengangkat kedua tangannya, meneteskan air matanya, memohonkan ampun atas kesalahan para sahabatnya. Doa Rasul tidak ada hijab, cepat direspon
ayat menggambarkan para sahabat yang taubat segera mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa taubatnya di hadapan Rasulullah sekaligus doa mohon ampunnya Rasulullah atas dosa para sahabat diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menyayangi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu teramat cinta kepada orang yang senantiasa taubat kepada Allah dan orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Ini baru satu ayat yang menjelaskan tentang wajadah, mendapatkan, wujdanan dalam kajian ilmu tasawuf, orang yang senantiasa berupaya mencari maka akan menemukan. Jadi kalau kita ingin menemukan Allah menerima taubat kita, kalau kita ingin mendapatkan Allah menerima taubat kita sekaligus menyayangi kita, maka tegakkan maqam taubat. Bahkan di balik maqam taubat ini Imam Al-Ghazali menyebutkan at-taubatu miftahu syahadatil murid. Taubat itu adalah kunci sukses, kunci kebahagiaan bagi para murid. Dalam kajian ilmu tasawuf, hamba Allah itu disebut muridin, orang-orang yang senantiasa berharap bertujuannya itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam mukadimah pun disampaikan merasakan kenikmatan iman dan pokok iman. Yang merasakan nikmatnya iman siapakah dia? Pertama, man radiya billahi rabba. Orang yang barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Ini maqam ridho harus ditegakkan. Tadi maqam taubat, puncaknya maqam ridho. Maqam ridho ini ibarat gedung tiang tinggi, topnya, atapnya, puncaknya, sedangkan pondasinya adalah maqam taubat. Kalau kita belum tumbuh rasa ridho, rela hati kepada Allah, yuk kita evaluasi pondasi maqam kedudukan kita di hadapan Allah. Taubat sebagai pondasinya, sudahkah kokoh ataukah rapuh? Kalau yang kokoh, istighfarnya itu istiqomah, minimal sehari semalam tidak kurang dari 100 kali istighfar ma'a taubatihi. Lisannya mengucapkan istighfar, batinnya menjerit memohon ampun kepada Allah ma'a taubatihi, diiringi dengan rukun taubatnya. Itiraf, mengakui dosa, mengiringi istighfarnya. An-nadama, tumbuh penyesalan mendalam dalam hati, mengiringi istighfarnya. Maka istighfarnya itu akan diiringi dengan tetesan air mata penyesalan. Tegak maqam taubat. Insya Allah orang yang tegak maqam taubatnya akan selalu hati-hati, khawatir dirinya tergelincir, terpeleset kembali kepada dosa dan kemaksiatan. Maka kalau maqam taubat sebagai pondasi, maqamat yang lain puncaknya adalah maqam ridho. Inilah yang tegak kedudukan hamba takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat
Syaratnya iman yang pertama, orang yang tegak maqam ridhonya, man radiya billahi rabban. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Yuk, ibu bapak, tegakkan maqam ridho dalam hati kita. Rela, bahagia atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Sungguh pun itu kemarin dirasakan pahit, kemarin dilihat sebagai musibah. Yuk, dalam hati, ya Allah, aku ridho ya Allah. Raditu billahi rabban. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Ridho dengan rezekinya, ridho dengan takdir-takdirnya. Kemarin sakit terbaring lemas, ya Allah, tanamkan sifat ridho. Maka orang yang menegakkan maqam ridho, ia akan merasakan nikmatnya iman. Iman itu percaya yang bulat, yang pokok, atas bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu membenarkan dalam segenap hati, diikrarkan, diucapkan dengan jelas, lisannya mengucapkan kalimat syahadat, dan dilaksanakan dengan seluruh anggota badannya, taat kepada Allah, ridho kepada Allah. Wabil Islam ini, dan ridho pula kepada Islam sebagai agamanya. Mari Bapak Ibu lihat, jangan sampai hanya tercantum dalam KTP status agama Islam, tapi sudahkah kita ridho dengan aturan-aturannya? Banyak umat Islam hari ini Islamofobia, takut dengan hukum Islam, takut dengan syariat Islam, mengaku Islam, statusnya Islam, tapi kalau ditawarkan, dihadirkan syariat-syariat Islam, nanti dulu. Padahal syariat Islam dimanapun ditegakkan di bumi Allah, di barat, di timur, di utara, di selatan, tidak akan pernah bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan tidak akan pernah bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Karena Islam itu al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, mulia, tidak ada yang mengungguli. Kalau kita ingin meningkatkan martabat harkat bangsa kita, tegakkan syariat Islam, tuangkan dalam perundang-undangan kita. Ridho Islam sebagai aturannya, sebagai dinnya, sebagai agamanya. Kan ribut ya, viral di media sedikit menanggapi ikhwan kita, saudara kita di Afghanistan dibutuhkan oleh Allah. Alhamdulillah, mengusir penjajah dan antek-antek pasukan Taliban, lalu diskriminasi, disudutkan eksistensi mereka. Oh, katanya itu kelompok radikal, kelompok teroris, memotong tangan orang yang mencuri, yang korupsi, membunuh orang yang membunuh, kisos, hudud, qanun ditegakkan. Padahal jauh hari 14 abad lampau Rasul telah menyampaikan, walau anna Fatimah binta Muhammad saraqat faqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Rasulullah SAW menegaskan undang-undang berlaku untuk semua. Sungguh pun itu anak Nabi, anak pemimpin, orang yang paling dihormati dan dicintai oleh seluruh para sahabat waktu itu.
mencuri dengan saksi yang jelas, dengan barang bukti yang jelas, kokotok ya dah, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Adakah pemimpin seperti ini hari ini? Sulit. Mudah-mudahan Allah hadirkan orang-orang yang konsisten, komitmen menegakkan syariat Islam, dan Allah pilih menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Ridho kepada Islam sebagai agama, sebagai aturan, sebagai hukum. Bertahkimlah dalam bimbingan Islam. Ibu, ridho dengan aturan Islam itu, berjilbabnya, berkerudungnya sudah tumbuh rasa ridho. Allah wajibkan bagi muslimah berkerudung, berjilbab. Ya Allah, aku pakai jilbab ini dengan penuh keridhaan, maka akan merasakan manisnya iman di balik syariat memakai jilbab ini. Tidak lagi gerah, tidak lagi kepanasan, apalagi malu di hadapan orang. Dulu ibu ya, waktu awal-awal pakai jilbab, pakai hijab, pakai himar, pakai niqab, bahkan silahkan sesuai kemampuan, sesuai kesiapan. Ada dua tawaran dalam Islam: pakai jilbab, hijab, niqab, himar, kerudung. Silahkan dipilih. Kedua-duanya baik, kedua-duanya diwajibkan. Itu ibarat adik kakak itu. Ibarat adik kakak. Nikmat dirasakan. Yang kedua, yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Dan ridho pula kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya. Artinya apa? Hari ini kita ridho menghidup-hidupkan sunnahnya, tegakkan sunnah seolah kita di hadapan Rasulullah. Hari ini sunnah-sunnah Nabi sudah menjadi barang yang langka. Kalau sudah ridho dalam 3 dimensi, maka akan layak dan pantas kalau amal iman, merasakan, mencicipi nikmatnya iman. Kalau sudah iman itu, subhanallah, rasanya itu berjuta rasa kebahagiaan. Iman, percaya itu melahirkan ketenangan. Ibu percaya kepada suami, tenang ditinggalkan oleh suami bekerja, maisah, bahkan sampai keluar negeri, bahkan sampai berminggu-minggu. Iman, percaya, melahirkan sakinah, ketenangan. Tapi kalau ragu, imannya berkurang, bahkan hilang, jangankan suami pergi dari rumah, suami di depan mata tidak pernah ada rasa ketenangan dirasakan. Apalagi imannya dalam konteks tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan merasakan ketenangan yang hakiki. Ketenangan ini syarat kebahagiaan. Kita ingin bahagia, syaratnya tumbuhkan rasa tenang. Bagaimana supaya rasa tenang? Perbanyak zikir kepada Allah. Dengan zikir berguguran dosa kita. Berarti yang membuat kita gelisah adalah dosa-dosa masa lalu kita. Gimana kita bisa betah di rumah kalau banyak sampah? Dosa itu laksana sampah, karena dosa itu sumber penyakit. Hadirin jamaah salat subuh rahimahumullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan salasun man fihi wajada halawatal iman. 3 perkara barang siapa yang ada di dalamnya 3 hal ini, maka akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Nah, iman bukan lagi tenang di sini, tapi sudah manis. Tapi manisnya bukan manis yang sifatnya materi seperti gula, bukan. Kalau
manisnya gula bisa menjadi sumber penyakit, bisa diabetes, walaupun menjadi tenaga. Tapi kalau kebanyakan jadi penyakit. Tapi yang disebut manis di sini adalah gambaran kenikmatan yang hakiki di balik iman. Dulu para sahabat ridho kepada Allah, ridho kepada Rasulullah, ridho kepada Islam, diajak hijrah, bahagia. Coba kalau kita yang diajak hijrah, kira-kira bahagia atau bingung? Bingung atau bahagia, Pak? Hijrah itu subhanallah, hijrah makani waktu itu, hijrah dari tempat menuju tempat yang lain, dari Mekah menuju Yasrib Madinah hari ini. Bagaimana ketika hijrah ditinggalkan bapaknya, kalau bapaknya syirik, musyrik, kafir, ditinggalkan anaknya, kalau anaknya belum beriman, ditinggalkan istrinya kalau tidak beriman, ditinggalkan suaminya kalau tidak beriman. Putri Rasulullah meninggalkan suaminya karena suaminya tidak iman. Ketika datang perintah hijrah, mereka tidak iman, ditinggalkan. Sekumpul mereka, rumah tangganya bahagia, saling mencintai, suaminya baik, tapi tidak iman, ditinggalkan. Sedih tidak hati istri? Sedih. Tapi demi Allah dan Rasulnya didahulukan daripada kepentingan diri. Mereka bahagia menjalaninya. Kenapa? Karena ridho. Ridho dalam kajian ilmu tasawuf tadi dibahas makomat puncak, sehingga ini harus diupayakan, harus ditegakkan. Imam Al-Jurjani menjelaskan thariqah menuju kepada Allah sebagaimana dalam surah Jin, wa allawistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqomah menyusuri thariqah ini, yang dimaksud adalah dinul Islam, jalan ini adalah agama Islam, sebagaimana doa kita ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Istiqomah di dalamnya, la asqainahum ma'an ghadaqa, sungguh kami limpahkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang deras. Ini gambaran nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat aspek duniawi, terlebih yang sempurna nikmat aspek ukhrawi. Ini kita mau yang nikmat duniawi atau yang ukhrawi, Ibu? Dua-duanya. Ibu-ibu biasanya pintar kalau ibu pengajian. Ditawarkan duniawi atau ukhrawi, dua-duanya Ustaz. Dan betul, Al-Qur'an pun demikian. Wa may yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang irodahnya, kehendaknya, keinginannya sebatas pahala dunia, keuntungan dunia semata, maka Allah janjikan, Allah tawarkan fa indallah, di sisi Allah, sawabud dunya wal akhirah, pahala dunia dan akhirat. Nah, orang yang sudah ridho akan mendapatkan keduanya. Imam Al-Jurjani menjelaskan at-thariqah hiya asirah al-mukhtasah bisalikina ilallahi azza wajal min qat'il manajil wa taraqipil maqamat. Thariqah yang dimaksud tadi dalam surah Jin adalah jalan yang khusus bagi para salikin, orang yang senantiasa suluk, orang yang senantiasa menempuh, orang yang senantiasa mencari. Salikin, tolibin. Dalam kajian ilmu tasawuf ada istilah tolibin, salikin, muridin. Itu adalah
orang-orang hamba-hamba Allah yang beriman yang senantiasa salikin menempuh. Kita sudah diberi petunjuk jalan yang lurus, mau ditempuh atau hanya dilihat saja? Tempuh, supaya kita mendapatkan dan merasakan hasilnya. Tolibin, orang yang mencari terus, tidak ada pernah ada kata istirahat, batinnya terus mencari. Apa yang dicari? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Menegakkan sholat, yang dicari ridho Allah, bukan pandangan manusia. Muridin, irodahnya, keinginannya, kehendaknya hanya Allah semata. Ilallahi azza wajal, saliknya, menempuhnya kepada Allah. Ini gambaran hijrah, sedikit dikaitkan dengan hijrah. Kita masih di bulan apa? Muharram, tanggal berapa? 26. Alhamdulillah. Nah, di bulan ini kita diajarkan tentang spirit hijrah. Kita harus hijrah, Bapak Ibu. Hijrah maknawi, hijrah ruhani. Hijrahnya kemana? Kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya dicatat dalam kitab amal kita, kita telah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Bahkan orang yang hijrah mendapatkan jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada orang yang sudah sepuh, tua renta, tapi imannya kuat, imannya jiwa yang muda. Bekal ada, tapi kesehatan tidak ada. Lalu ia mengumpulkan anak cucunya, wahai anak cucuku, hantarkan aku menyusul Rasul hijrah ke Yasrib. Oleh Rasulullah disampaikan ada maklumat bagi anak kecil yang sudah renta, yang sakit-sakitan, tidak usah hijrah. Nanti hijrahnya sudah di kondisi aman. Tapi orang tua ini, subhanallah, imannya menggebu. Maka apa daya, anak cucunya tidak bisa mencegah, dihantarkanlah. Baru di Ji'ronah, masih sekitaran Mekah, dekat Arafah, wafat, meninggal. Hijrahnya belum sampai ke Madinah. Karena hakikat hijrah bukan ke Madinah, bukan ke Yasrib. Hijrah itu hakikatnya ilallahi wa rasulih. Hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa jawaban Allah bagi orang yang hijrah? Niatnya kepada Allah dan Rasulnya, sungguh pun belum sampai ke Yasrib. Allah janjikan dua hal. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah niatnya kepada Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan bumi, tanah, tempat sebagai pengganti di tempat hijrahnya nanti, yaitu di Yasrib. Muragaman katsira wa sa'ah, yang luas, yang lapang, rezekinya yang banyak, berlimpah, penuh berkah. Jadi ibu bapak, hijrah ini jangan ragu. Hijrahkan hati kita, pekerjaan kita, profesi kita. Kita muhasabah tahun ini, tahun yang baru 1443 Hijriah, tanggalnya 26 Muharram, kita muhasabah. Ya Allah, dipikir-pikir profesi ini banyak maldorotnya ya Allah, banyak dolimnya ya Allah. Menurut orang lain jabatan ini hebat, prestisius, tapi dirasa-rasa aku nggak sanggup ya Allah, terlalu berat amanah ini. Dipikul malah diri ini yang celaka ya Allah. Ini sebagaimana orang-orang yang masuk ke dalam neraka,
ketika di dunianya diberikan harta yang banyak, ketika di dunianya diberikan jabatan yang tinggi, apa jeritan penyesalan mereka? Ma agna anni maliya wa halaka anni sultaniyah ya Rabb. Sambil menangis darah mereka menyesal, tidak berguna lagi harta yang dulu dibangga-banggakan, bahkan membuat celaka jabatan yang dulu dicarinya, yang diperebutkannya. Hari ini banyak berebut jabatan, posisi, kedudukan, dulu akan disesalinya, nanti akan disesalinya. Nah, orang yang hijrah, janji Allah di dunia ini akan mendapatkan pengganti tempat yang luas, yang lapang, yang penuh keberkahan, rezeki yang berlimpah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dan niatnya sebagai muhajir, orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian maut menjemputnya, tidak sampai ke Yasrib orang tua ini, sahabat ini. Summa yudrikhul maut, kemudian kematian menjemputnya di tengah jalan. Apakah batal hijrahnya? Tidak. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah, justru sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena Allah itu yang Maha Pengampun dan Penyayang. Bapak Ibu, subhanallah ya. Yuk hijrahkan rohani kita, kolbu kita yang tadinya lalai menjadi kolbu yang senantiasa zikir kepada Allah. Lihat usia kita, umur kita bertambah, tahun baru yang ini berarti semakin berkurang 1 tahun. Hijrahkan rohani kita. Di tahun yang lalu banyak goplahnya, banyak lalainya. Tahun ini harus banyak ingatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sebagai bentuk kajiannya dicukupkan, ada sesi tanya jawab sekitar 6 menit, dipersilahkan apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin menyampaikan testimoni pernyataan, silahkan sebagai bentuk tahadus binikmat supaya menjadi motivasi bagi diri dan orang lain. Terima kasih, silahkan. Silakan kepada Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bertanya apa yang telah disampaikan untuk menambah wawasan kita. Kami persilakan. Ustaz, berkaitan sama hijrah ini Ustaz nih. Jadi kita melihat kadang-kadang di YouTube itu Ustaz ya. Dengan ilmu yang kita dapatkan dari berbagai pengajian, itu nampaknya kalau rasa-rasanya hatinya tidak cocok, dan mungkin banyak yang gak cocoknya Ustaz. Untuk mengatasi hal yang demikian supaya hati kita tentram, bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Supaya hati kita tentram. Begitu melihat narasi dari YouTube itu kan kadang-kadang bertentangan jauh sama kita. Tapi begitu kita emosi memang pada saat itu, cuman kepengen kembali kita supaya hati tentram sesuai ajaran yang pernah kita dapatkan berbagai ustadz. Ini yang menjadikan kadang-kadang selalu bergejolak di hati kita. Terima kasih. Memang hari ini kita Allah takdirkan hidup di penghujung akhir zaman ya. Ibarat ujung itu kalau sungai kita ada di muaranya. Bapak Ibu sering ke Muara Angke. Di Muara Angke itu komplit. Sampahnya banyak betul. Airnya keruh. Sampahnya macam-macam. Bukan lagi ranting, bukan lagi pohon. Spring bed ada. Bahkan kulkas. Subhanallah. Tapi kalau kita ingin menemukan air yang jernih, jangan di muara. Lari menuju puncak gunung. Di sana ada sumber air yang bening, yang jernih, yang segar, sehat dan menyejukkan. Nah, kehidupan akhir zaman ini banyak berita, banyak informasi yang begitu bebas. Ya, ini kebebasan
informasi begitu terbuka yang kadang membuat hati kita gelisah. Berbagai macam pendapat khilafiyah, perbedaan pun kadang-kadang membuat kita gelisah. Betul Bapak Ibu ya? Nah, bagaimana supaya kita menumbuhkan ketenangan? Kita harus mampu memfilter apa-apa informasi yang masuk ke dalam hati kita lewat mata, lewat telinga, difilter, dipilih, dipilah, jangan sampai masuk ke dalam hati semua ya. Karena kebenaran itu punya ciri yang khas, akan menumbuhkan keyakinan dan ketenangan di dalam hati. Sedangkan kebatilan pun mempunyai kekhasan, akan menumbuhkan keraguan di dalam hati, akan menumbuhkan kegelisahan di dalam hati. Nah, ketenangan yang hakiki harus disiapkan medianya, yaitu kolbu. Kolbu ini adalah tempat ketenangan, tempat kebahagiaan, berjuta rasa ada dalam hati kita. Nah, hati ini harus senantiasa dirawat dan dijaga. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tenang dalam menghadapi kondisi apapun, sigap, tegas, tapi hatinya tenang. Sehingga orang yang tenang, tegasnya tidak tercampur dengan emosi, tegasnya tidak tercampur dengan benci. Justru tegasnya itu penuh dengan kasih sayang di dalam hatinya. Nah, hati harus senantiasa dijaga dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah akan menumbuhkan ketenangan. Bahkan dengan zikir kepada Allah itu akan tumbuh tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan melahirkan ketenangan yang hakiki. Kita bersandar kepada yang maha kuat, kita bersandar kepada yang maha segalanya. Kalau kita bersandar kepada makhluk, maka akan melahirkan kekhawatiran dan ketakutan. Mudah-mudahan kita senantiasa hati kita dijaga dengan zikir kepada Allah, zikir yang dawam, yang istiqomah, baik zikir sir di kapanpun dimanapun kita berada, zikir khofi di masjid, zikir jahar bahkan ketika kita mendapatkan kondisi-kondisi yang darurat ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang, ketika jihad, zikirnya jahar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membangkitkan semangat jihad fisabilillah, dan pada akhirnya menundukkan nafsu musuh, musuh menjadi ciut dan takut. Nah, inilah metode zikir dalam ilmu tasawuf, zikir jahar dengan suara yang keras, tegas, jelas, zikir khofi berbisik terdengar oleh telinga sendiri, zikir sir hati yang senantiasa hidup mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, demikian yang kami sampaikan. Mari sama-sama kita refleksikan materi kajian ini dengan muhasabah. Tundukkan kepala kita, pejamkan kedua mata kita, konsentrasikan, tawajuhkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari setiap diri kita melihat, memandang, bahkan meneliti diri kita sendiri. Kita hitung-hitung diri kita, timbang-timbang diri kita. Kita evaluasi diri kita, kita bongkar-bongkar siapa diri kita, dan kitalah yang paling tahu siapa kita sesungguhnya. Syekh Ibnu Athaillah memberikan sebuah nasihat, bahkan menjadi media muhasabah kepada diri kita. Beliau menyampaikan as-sitru ala qismaini. Tutup-tutup Allah itu ada dua hal, terbagi dua bagian. Allah mempunyai penutup atas hambanya, terbagi dua bagian. Sitrun anil maksiati, ada penutup Allah dari kemaksiatan. Wasitrun biha, dan ada penutup ketika berbuat maksiat. Beliau pun menjelaskan
Adapun orang yang awam, fal ammah, orang awam, orang kebanyakan, apa yang dimintanya? Yatlubuna minallahi ta'ala, ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sitra fiha, ya Allah tutup aibku ya Allah, jangan tahu suamiku ya Allah, jangan tahu istriku. Inilah permintaan orang yang awam. Kenapa ia minta seperti itu? Kenapa minta ditutupi kemaksiatannya? Khosyata sukuti martabatihim alal khalqi, karena ia takut jatuh martabatnya di hadapan makhluk. Inilah orang awam, orang kebanyakan, memintanya ditutupi aib-aib dirinya. Fal khosoh, adapun orang yang khusus, justru yang dicarinya, yang dimintanya, yatlubuna minallahi ta'ala, yang meminta kepada Allah as-sitra anha, ya Allah tutup diri ini dari akses berbuat maksiat. Ya Allah hijab diri ini dari perbuatan maksiat ya Allah. Jangan sampai engkau biarkan diri ini jatuh dalam kemaksiatan. Khosyata sukutihim min nadharil malikil haq, karena ia takut, khawatir jatuh martabatnya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan diri kita orang yang khusus di hadapan Allah ya Rabb. Jaga diri ini ya Rabb, tutup diri ini, jangan beri kesempatan diri ini ya Rabb akan berbuat maksiat ya Rabb. Jauhkan ya Rabb akses jalan jatuh kemaksiatan ya Rabb. Jauhkan godaan ya Rabb, jauhkan ujian-ujian yang membuat kami tergelincir dan terlena. Mari jadikan diri kita prioritas, muhasabah diri kita. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Segeralah tobat kepada Allah seluruhnya, hai orang yang beriman, supaya kita meraih kebahagiaan. Mari sama-sama kita lapalkan kalimat istighfar walaupun 3 kali diulang-ulang. Jadikan istighfar ini ma'at taubatihi, beserta tobatnya. Hadirkan itiro, pengakuan dosa. Hadirkan an-nadamah, penyesalan yang mendalam. Mari sama-sama Bapak Ibu lapalkan dengan suara yang jelas, penuh pengharapan. Allah datangkan ampunan atas diri kita semua. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Kita kembali ke rumah, kita bersih seperti bayi kembali. Mari angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma afiyah wa ja'a bisyamsi min matlaiha. Allahumma rzuqna khairu hadal yawm wadfa' anna sarrah. Allahumma rzuqna khairu hadal yawm wadfa' anna sarrah. Allahumma rzuqna khairu hadal yawm wadfa' anna sarrah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.